Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya atau SBDP. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai tangga nada, yang kedua mengenai pola lantai dalam seni tari, yang ketiga yaitu gambar cerita. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jenis-jenis tangga nada. Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya tangga nada pentatonik dan tangga nada diatonik. Yang pertama, tangga nada diatonik. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang mempunyai jarak tangga nada yaitu 1,5. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem nada diatonis. Pada rangkaian nada diatonis terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Ada 2 jenis tangga nada diatonik, yaitu yang pertama, tangga nada diatonik mayor. Tangga nada diatonik mayor adalah tangga nada diatonik yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Yang kedua yaitu tangga nada diatonik minor. Tangga nada diatonik minor adalah tangga nada diatonik yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, dan 1. Jenis tangga nada yang kedua yaitu tangga nada pentatonik. Tangga nada pentatonik adalah tangga nada yang memiliki 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonik dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonik adalah gamelan. Apakah anak-anak tahu apa itu gamelan? Ya, alat musik gamelan adalah alat musik yang dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras pelok dan selendro. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis selendro. Yang pertama, tangga nada pelok. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Tangga nada ini memberikan kesan tenang dan luhur. Tangga nada yang kedua yaitu tangga nada selendro. Biasanya menggunakan susunan nada-nada yang berbunyi seperti nada do, re, mi, sol, la. Lagu dengan tangga nada ini memberikan kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada selendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Lagu daerah termasuk budaya Indonesia.
Sebagai warga negara, kita wajib menjaga dan melestarikan lagu daerah sebagai ciri khas bangsa. Ada cara kita melestarikan yaitu dengan menyanyikan lagu tersebut. Sebelum menyanyikan sebuah lagu, kamu perlu melakukan pemanasan. Pemanasan ini dilakukan untuk melatih pita suara dan organ tubuh lainnya yang digunakan pada saat bernyanyi, seperti rongga mulut dan tenggorokan. Berikut merupakan langkah-langkah pemanasan yang dapat dilakukan sebelum bernyanyi. Yang pertama, lakukan peregangan dengan otot-otot tubuh. Hal ini bertujuan untuk membuat tubuh dalam keadaan rileks, seperti memutar kepala, pundak, pergelangan tangan, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki. Yang kedua, lakukan olah pernafasan. Yang ketiga, lakukan senam rongga mulut dan lidah untuk pernapasan dan sirkulasi udara yang lebih baik. Nah, anak-anak, itu tadi materi mengenai tangga nada. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu pola lantai dalam sebuah tari. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin anak-anak pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Ya, pada beberapa tarian, terutama tari berkelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian itu dinamakan dengan pola lantai. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan pada pengertian pola lantai dalam seni tari. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam ruang atau space untuk menari. Pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai dapat dilakukan oleh penari tunggal, penari berpasangan, dan berkelompok. Ada beberapa jenis pola lantai, yaitu yang pertama garis lurus. Pola garis lurus terdiri dari pola lantai horizontal, vertikal, dan pola lantai diagonal. Pengembangan pola garis lurus. Nah, pada pola garis lurus dapat membentuk pola lantai zigzag, pola lantai segitiga, pola lantai segi 4, dan pola lantai segi 5. Jenis pola lantai yang kedua yaitu pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai berupa lingkaran, pola lantai angka 8, pola lantai garis lengkung ke depan, dan pola lantai garis lengkung ke belakang. Contoh tari daerah dan pola lantainya. Pola lantai pada tari tradisional Indonesia pada prinsipnya hampir sama, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai dapat juga dilakukan dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Kombinasi ini dilakukan agar gerak tampak lebih dinamis. Berikut merupakan contoh pola lantai beberapa tari daerah di Indonesia. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar tari apa ya? Ya, ini adalah gambar tari kecak dari Bali. Pola lantai pada tari kecak lebih banyak menggunakan pola lantai melingkar atau lengkung dan tidak menggunakan pola lantai garis lurus. Perhatikan gambarnya.
Para peneliti membentuk formasi seperti lingkaran. Contoh yang kedua. Nah, perhatikan gambarnya. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar tari sekapur sirih dari Bengkulu. Tari sekapur sirih memiliki pola lantai garis lengkung ke depan. Contoh yang ketiga. Nah, coba perhatikan gambar tarian ini. Kira-kira ini tari apa ya? Ya, ini adalah tari pendet dari Bali. Pola lantai pada tari pendet menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai garis lurus, dan pola menghadap samping kanan dan samping kiri. Contoh yang keempat. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar tarian apa ya? Ya, ini adalah gambar tari saman dari Aceh. Tari saman menggunakan pola garis lurus. Garis lurus pada tari saman merupakan simbolisasi pada hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, itu tadi materi mengenai pola lantai dalam seni tari. Sekarang kita lanjutkan pada materi yang ketiga, yaitu gambar cerita. Pernahkah anak-anak mendengar istilah gambar cerita? Kira-kira apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang berada di slide ini. Ini adalah contoh gambar cerita yang menceritakan tentang burung dan semut. Fungsi gambar cerita yaitu yang pertama, memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, menambah nilai artistik atau keindahan. Yang kelima, sarana mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pengajaran. Poster dan brosur juga sering disertai dengan gambar cerita agar lebih menarik. Teknik gambar cerita. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Yang pertama, teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering yaitu artinya tidak perlu menggunakan pengencer atau minyak. Cerita langsung pada bidang dua dimensi berupa kertas gambar, kemudian dibuat sketsa untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang digunakan yaitu yang pertama pensil, yang kedua spidol, yang ketiga krayon, dan yang keempat pulpen gambar. Pada media kering biasanya menggunakan beberapa teknik menggambar, yaitu yang pertama teknik arsir. Ini adalah contoh gambar teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta, atau alat lainnya berupa garis-garis berulang yang membuat kesan gelap terang, gradiasi, atau kesan dimensi. Teknik menggambar arsir lebih menekankan pada kekuatan garis yang dilakukan berulang-ulang secara sejajar maupun tumpang berpotongan.
Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesan gelap atau dapat dilakukan secara sejajar dengan memperhatikan kerapatannya saja. Apabila dilakukan dengan rapat, menyebabkan kesan gelap. Teknik kering yang kedua yaitu teknik blok. Ini adalah contoh gambar dengan teknik blok. Teknik blok atau juga akrab disebut sebagai teknik siluet adalah cara menggambar yang dilakukan dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna, sehingga menimbulkan kesan siluet dari objeknya saja. Teknik gambar cerita yang kedua adalah teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, cat minyak, tinta atau media yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang digunakan. Ini adalah contoh cat air dan ini adalah contoh cat minyak yang merupakan media dalam teknik basah. Pada teknik basah ada yang disebut dengan teknik akuarel atau sapuan basah. Teknik ini dapat menggunakan bahan dengan campuran air di kertas kain atau bidang lain. Jika menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Teknik ini menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan. Alat yang cocok digunakan pada teknik ini adalah kuas. Teknik menggambar ini memang membutuhkan kemampuan khusus dalam penguasaan alat kuas. Nah, ini merupakan contoh gambar dengan teknik basah. Memahami gambar cerita. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita tersebut juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Nah, coba perhatikan gambar cerita ini. Kira-kira ini cuplikan dari cerita apa ya? Ya, gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat, di mana dalam gambar ini dapat diceritakan bahwa Malin Kundang yang sedang marah kepada ibunya ketika ia mengetahui ibu kandungnya mengaku sebagai ibunya sendiri. Malin Kundang sangat marah karena ia malu memiliki ibu yang miskin dan kampungan. Berbeda dengan dirinya yang kaya dan memiliki penampilan yang menarik. Nah, anak-anak, sekian pemaparan materi tentang muatan pelajaran seni budaya dan prakarya dalam tema 6, panas dan perpindahannya, kelas 5. Semoga pemaparan materi dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!